Selamat berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Isman, kimia itu asik man. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi sel volta. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan reaksi sel serta dapat menghitung potensial sel dari suatu sel volta. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Betul sekali. Gambar tersebut adalah batu baterai, aki, dan sel bahan bakar. Untuk sel volta itu sendiri berarti kita dapat menyimpulkan bahwa dalam sel volta itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta itu terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda adalah sebagai kutub positif yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda adalah kutub negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa perhatikan animasi dari gambar sel volta berikut ini. Silakan kalian perhatikan animasi berikut. Selamat datang di prinsip kerja sel volta. Misalkan kita punya dua buah larutan, yaitu larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Ke dalam larutan tersebut dimasukkan logam Zn sebagai anoda, yaitu kutub negatif. Sedangkan ke dalam larutan CuSO4 dimasukkan logam Cu sebagai katoda, kutub positif. Kedua larutan tersebut dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu NaCl berisi agar-agar. Kedua logam tersebut lalu dihubungkan dengan kawat yang melalui voltmeter. Selama proses berlangsung, Zn akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Elektron akan mengalir dari logam Zn ke logam Cu, di mana nanti akan mereduksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Kemudian logam Zn senantinya akan semakin menipis, sedangkan logam Cu nantinya akan semakin menebal. Kelebihan muatan dari larutan Zn2SO4 di mana nanti akan kelebihan muatan positif akan dinetralkan oleh ion Cl-. Sedangkan di larutan CuSO4 kelebihan muatan negatif yaitu ion SO4 2-, maka dinetralkan oleh larutan Na+. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa sih sebenarnya fungsi jembatan garam. Jembatan garam berfungsi adalah untuk menetralkan larutan di kedua buah larutan tersebut. Nah, untuk reaksi selnya bisa kalian lihat pada gambar berikut, yaitu Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Untuk menentukan potensial sel, kalian bisa melihat data potensial reduksi standar logam berikut. Berdasarkan data potensial reduksi standar, kalian bisa menghitung potensial sel. Contoh, di situ Zn akan menjadi Zn2+ plus 2 elektron, di mana NO-nya sama dengan plus 0,76 volt. Sedangkan Cu2+ akan mengalami reduksi menjadi Cu, di mana NO-nya sama dengan plus 0,34 volt. Nah, lalu dijumlahkan, NO selnya didapat sama dengan 1,1 volt. Nah, sesuaikan dengan animasi yang terdapat di gambar. Selain itu, penghitungan potensial sel dapat digunakan dengan menggunakan rumus N0 sel sama dengan N0 di katoda dikurangi dengan N0 di anoda, atau N0 reduksi dikurangi dengan N0 oksidasi. Untuk netasi sel volta, kalian bisa pakai rumus sebelah kiri adalah oksidasi,
Lalu dipisahkan oleh slash yang menunjukkan jembatan garam, sebelah kanan reduksi. Berikut contohnya. Untuk membuktikan animasi serta perhitungan secara teori, kamu bisa lihat percobaan berikut. Untuk uji pemahaman kalian bisa membuka link Wordle yang nanti linknya akan Ibu cantumkan di deskripsi. Untuk lebih jelasnya, untuk contohnya silakan lihat berikut. Bagaimana pembelajaran kimia kali ini? Seru kan? Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Sampai jumpa di video Kisman berikutnya. Kimia itu asik, men. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.